Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Kami Masa Aquatic. Dan hari ini kita akan membahas temanya mengenai pemasaran ikan hias, atau gimana caranya kita jualan ikan hias. Karena kita sering banget dapatkan keluhan dari teman-teman yang mereka tuh udah nonton video kita, terus mereka budidaya ikan hias, terus udah banyak ikannya. Nah, mereka tuh kadang suka bingung juga gimana caranya untuk menjual ikan itu kembali, bro. Iya. Dan kali ini kita ingin share sama kalian guys, gimana caranya kita menjual ikan hias. Dan ini sudah pengalaman dari tahun 2000 ya, bro ya? Oh ya, share pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi aja. Buat teman-teman referensi juga gitu di rumah ya, biar tahu aja. Iya, betul. Nah, kalau misalkan kalian penasaran juga, kalian bisa follow juga novel Kami Masai. Nah, kalian nanti bisa lihat di situ, kita sering upload foto, video, semua ya, ikan-ikan unik gitu. Kalian juga bisa sekalian order kalau mau. Jadi langsung aja follow IG kita di novel Kami Masai. Nah, jadi kan udah banyak tuh ya teman-teman yang sering konsultasi sama Nova ya. Habis budidaya, mereka tuh bingung jualnya kemana, terus harus jual kemana. Pasti tanyanya gitu semua sih kebanyakan ya. Hampir sama ya. Ya karena itu tadi Bud ya, pemasaran itu output ya dari apa yang telah kita kerjakan selama dari awal ya, dari proses pembesaran, mungkin yang belinya dari pembesaran, kemudian dari ngejodohinnya gitu, sampai pemeliharaan anak, sampai kejual, sampai ukuran jual itu ya. Itu kalau pemasarannya agak susah ya, pasti jadi masalah gitu, karena barang akan numpuk gitu. Kita bakal share aja pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi kita gitu ya Bud ya. Gimana caranya untuk memasarkan si ikan itu agar jadi ikannya tuh produknya nggak numpuk ya. Betul. Kejual ikannya, budidaya lagi, ada lagi, kejual lagi, jadi nggak numpuk. Nah, ini kan pengalaman Nova kan udah dari tahun 2000 lah ya. 10 ya? 2013 ya, sampai sekarang lumayan brother. Jadi guys, 2013 sampai 2022 dan sekarang masih alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah masih berjalan ya. Makin naik malah ya penjualannya. Insyaallah. Dan jadi awalnya tuh gimana sih pemasaran itu Nova yang lakukan itu? Berdasarkan pengalaman pribadi kita ya. Kalau pemasaran itu kita kan udah banyak ini ya, karena kita udah di zaman yang sangat serba canggih ya, utamanya di sosial media ya Bud ya. Sekarang udah nggak begitu sulit, nggak kayak dulu. Kayak dulu saya itu pribadi ya, dulu jualan di Kaskus ya, itu tahun 2013 ya, masih di udang hias ya Bud ya. Karena dulu belum ada sarana kayak marketplace kayak itu, nggak ada ya Bud ya. Belum ada ya? Iya, nggak ada. OLX mungkin dulu, tapi dulu masih namanya apa ya, berniaga gitu ya, atau apalah ya. Ya itu tadi, kita langsung harus gerak aktif atau kejar bola lah ya, untuk nyari pasarnya. Nggak bisa kita cuman diem aja nungguin, ayo sini tiba-tiba ada yang datang ya, nggak kan gitu ya. Kita harus aktif juga dalam hal pemasaran, nggak cuman produksi aja. Jadi waktu itu saya lebih ke pemasaran, ke online ya dulu ya, ke udang hias, waktu itu masih di udang hias di Kaskus. Alhamdulillah dari itu prosesnya berjalan. Mungkin karena udang hias dulu sebagai booming juga ya, agak iter gitu kan. Agak iter yang sangat diperluin ya. Sangat diperlukan. Terus nggak semua orang bisa jual, bisa beli ya. Karena barangnya eksklusif dan harganya juga waktu itu lumayan tinggi banget ya, tinggi-tinggi ya. Dulu tuh udang masih ekspensif banget berarti ya, Bre? Betul. Dan susah kita cari di mana-mana, di toko umum udah susah pokoknya nyarinya. Dan sebagian waktu itu ada yang untuk diekspor juga ya. Jadi itu gara-gara barangnya sulit ya, akhirnya banyak orang-orang nyari, utamanya ke Kaskus itu ya. Nostalgia banget ya zaman dulu Kaskus. Iya, Kaskus. Gan itu. Gan. Dari situ ya udah konsisten aja dari situ.
sering posting, kemudian masuk ke tweet-tweet orang ya, sambil nawarin si udang hiasnya. Dari situ berjalan, jadi nama kita tahu ya, sampai ke supplier juga. Waktu itu ada yang kenal kita ya, gara-gara itu dari Kaskus. Dia jadi butuh udang kita gitu ya. Kita bisa masarin, jadi saling dari situ, dari sosial media itu ya, dari Kaskus utamanya. Nah, jadi kenal sama supplier, kemudian dari situ berlanjut bukan sekedar dari ke hobis aja ya, kita bisa jual. Terus kemudian ke supplier yang nantinya buat ekspor katanya gitu. Jadi ada penjualan yang kontinu lah ya, ke supplier, ke hobis, dan ke beberapa toko ya. Juga yang masuk ya gitu. Oh, jadi dari kasus dulu ya, Novel ya. Perlu Kaskus. Sosial media berarti bener-bener ini ya, membantu banget buat waktu itu. Betul. Sebagai waktu itu belum ada juga kayak aplikasi kayak Gojek ya, kayak gitu ya, atau Grab atau ya semacam kurir gitu ya. Iya. Kita lebih gerak cepat juga kita. Iya. Kita anterin kemana-kemana. Wah, zaman-zamannya apa ya? Zaman masih perjuangan ya. Iya, kita harus kemana-mana. Ada yang order, kita COD-an. Ya pokoknya kita harus gerak aktif lah kalau kayak gitu. Ya. Jemput bola. Nggak kayak sekarang. Kadang orang yang sekarang itu pengen lebih pengen cepat instan ya. Instan ya. Iya gitu. Jadi kalau lihat dari ke belakang, susahnya udah kayak gimana gitu ya dulu ya untuk pemasaran. Sekarang sih udah serba instan ya Bud ya. Tinggal ngirim, uang transfer masuk, kita kirim, bisa kemana-mana. Dan ekspedisi juga banyak ya Bud ya. Yang udah bisa kirim ikan ya. Betul, sekarang udah enak banget. Terus kalau misalnya nggak ada ya bayar nggak percaya ke kita ya, kita bisa pakai marketplace juga ya, pakai pihak ketiga. Jadi uang masuk dulu ke pihak ketiga, baru kita dicairin. Kayak gitu. Sekarang lebih banyak ya, lebih fleksibel, lebih enak lah untuk penjualan tuh. Jadi selain kita masuk ke media sosial juga kan, kita memang benar-benar harus aktif ya. Betul. Dan harus konsisten gitu kan. Betul. Terus kalau untuk foto sama video tuh ada ketentuan khusus gak sih buat ikannya itu kan, angle-nya harus seperti apa gitu biar nggak kelihatan gendut ikannya. Ya itu untuk foto kayak gitu masih ya umum ya Bud ya. Kita harus yang ikan yang kita jual harus sesuai dengan yang kita iklankan ya. Jadi nggak kecewa juga, bayar juga. Nah itu utamanya kita harus menjaga jujur kepercayaan dari buyer. Biar ya kita manjang lah istilahnya ya. Jadi pelanggan jadi percaya. Jadi dari pelanggan kadang dia saling omong ya ke temennya, nih di sini ada yang jual ini nih, komplit loh, ikannya bagus. Jadi kan lebih namanya lebih luas lagi gitu pemasarannya. Kita nggak selalu kita sendiri yang masarin, malah dari buyer sendiri malah yang ngerekomendasiin kita gitu. Kan ini juga kan karena kan sekarang karena udah penggunanya Instagram semua mungkin kebanyakan ya. Mereka story terus nge-tag nama kita gitu kan ya. Betul. Nama sellernya kan. Nah itu ya, jadi sumber namanya? Jadi sumber market juga. Iya betul. Kita kan jadi jadi kepalanya jadi nambah trust lagi ya orang-orang tuh. Trust orang ke kita kan lebih tinggi ya gitu. Ya, jadi yang udah kita dengar dari Noval, intinya satu ya guys ya, pertama konsisten. Yang kedua udah banyak ke sekarang ya media sosial yang bisa mengantarkan kita gitu buat jualan gitu ya. Jemput bola ya harus bola itu. juga. Jangan cuma diem aja. Kita nggak bisa, sekarang kan sudah mudah, dipermudah lah segala-galanya. Terus kemudian teman-teman juga bisa masuk ke, misalnya kalian sebagai breeder gapi atau breeder ikan siklit ya, bisa masuk ke komunitas ya Bud ya. Kan banyak komunitas ya, kayak di Facebook, kemudian ada mungkin di grup WA ya Bud ya, kemudian ada di beberapa sosmed lainnya ya. Bisa kalian masuk aja ke komunitas, nanti kan dari situ kita bisa saling sharing ya, mungkin dari komunitas itu. Oh kamu nanti ternak ikan ini ya, oh ya tuh nanti kita bantuin pasarnya gini kan, jadi saling bantu ya. Iya saling butuh pasti nantilah. Kalau di situ nanti di dalam komunitas itu pasti ada suppliernya ya Bud ya. Kemudian ada namanya hobisnya.
Terus mungkin ada beberapa eksportir yang nyemplung situ juga. Jadi luas gitu Bud, kalau udah masuk ke komunitas jadi lebih gampil masarinnya. Nanti juga jadi nambah persaudaraan lah dari situ. Enak pokoknya. Jadi kalian harus beraktif juga di sosmed. Sekarang kan udah sangat wah lah, gampil gitu. Ya. Terus buat Nova nih, ada apa aja sih pakai media sosialnya atau apa aja? Kalau di saya sih dari awal udah hampir komplit ya, soalnya dari awal ya kayak Instagram kayak gitu ya. Terus kemudian WhatsApp udah tentu pasti. Kemudian ikut komunitasnya juga ya, baik di FB atau di WA ya, grup WA. Ikut aja, masuk aja. Terus kemudian walaupun nggak selalu di sosmed ya, kayak di komunitas yang offline juga ya, ikutan aja kalian. Kayak gitu sih. Jadi cari-cari info juga ya, komunitas yang offline juga ya. Cari link, iya. Harus gerak aktif. Jadi guys, pemasarannya sebenarnya emang nggak terlalu susah ya. Iya, kalau kita gerak ya. Kalau kita action itu yang utama. Jangan nunggu bola lah. Ya. Terus kalian juga jangan terlalu buru-buru pengen laku juga, kan namanya juga proses ya. Harus konsisten dan juga sabar gitu ya. Betul. Mungkin buat Nova sendiri ada saran buat teman-teman di rumah untuk pemasaran ikan hias ini kan untuk sekarang nih. Ya, saran saya sih hampir sama kayak tadi ya. Secara pribadi ya lebih bisa teman-teman yang udah punya ikannya tadi saya lebih sarankan ke ini masuk komunitasnya biar lebih mudah lah. Nanti bakal ketemu lah celahnya dari situ. Jangan putus asa, pokoknya nggak ada ikan yang nggak laku sih ya. Semua ikan laku kok. Iya, nggak percaya bohong, nggak ada yang nggak laku. Ya itu, kita masuk aja ke komunitasnya, atau kalau secara pribadi ya udah kita pasang misalnya iklannya di sosmed ya, mau Instagram, mau marketplace, mau di namanya yang lain WA bisnis kayak gitu. Banyak sarananya gitu. Jadi bohong lah kalau untuk ikan ini nggak laku nggak percaya. Oke, kalau gitu. Siap, terima kasih Nova untuk pengalaman sharing pengalamannya selama ini. Jadi buat teman-teman di rumah jangan sampai ngeluh terus ya. Pokoknya jangan baik terus. Baik ya. Nah, kalian kalau misalkan pengen tahu, udah banyak juga di YouTube ya, cara jualan seperti apa gitu kan, tinggal diimplementasikan aja untuk ikan hias gitu ya. Ya, mungkin nggak selalu ikan ya, mungkin semua juga sama ya. Kalau benda mati atau benda-benda lainnya ya, hampir sama mungkin kayak gitu ya. Kita ya harus gerak aktif. Kalau diam aja nggak akan jalan. Ya. Ya, benar banget. Oke guys, sekian dari kita. Terima kasih bro udah sharing pengalamannya. Dan buat teman-teman juga sekalian kita promosi. Jadi ada beberapa ikan yang keren dan unik di IG kita, yaitu Nova Kayu Masai. Di sana kalian bisa pilih-pilih, banyak banget deh ikannya deh ya. Jadi kalian juga bisa lihat di sana feed-feednya tuh kayak gimana ya ikan-ikannya, untuk video fotonya buat kalian juga kayak gini-gininya. Jadi kalian langsung aja follow Instagram Nova Kayu Masai. Jadi tinggal ATM ya, seperti biasa ATM-nya, amati, tiru dan modifikasi. Sampai ketemu lagi guys di konten selanjutnya. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan videonya, dan juga di share dan di subscribe. Thank you.